Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya, mah. emang belum rapi. Nih Aduh. brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya, mah. emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap semua sehat walafiat. Ya, tidak kurang satu apapun. Nah, pada hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online. Nggak masalah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Rabbi tu billah wabil Islam. Rabbi zidni ilman warzuqna. Nah, selesai. Hari ini anak-anak kita bertemu dengan materi yang akan kita pelajari tentang zat, wujud, dan perubahannya. Oke,
siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing karena masih ada yang harus dicatat ya. Kemudian disimpan di dalam buku catatan yang rapi ya, sehingga kalau catatan kalian rapi akan kita baca juga dengan senang hati dan akan mempermudah kita mempelajari pelajaran kita. Sudah siap semuanya? Oke, langsung kita mulai saja ya. Zat, wujud, dan perubahannya. Kalau kita berbicara mengenai zat, tidak terlepas dari apa yang disebut materi, ya. Benda itu sama, ya. Materi, zat, atau benda. Nah, sekarang apa pengertian dari materi itu sebelum kita membahas zat dan perubahannya, ya? Materi itu contohnya ini, spidol ini materi, penghapus ini materi, papan tulis ini materi, ya. Kemudian kalau ini penghapus ini merupakan materi, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita rasakan, dan memiliki massa. Dengan cara bagaimana kita mengetahui massa suatu zat atau materi? Dengan cara kita timbang dengan menggunakan alat ukur yang disebut timbangan atau neraca. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini, materi adalah sesuatu, ya, apapun, ya, yang dapat dilihat, memiliki massa, dan menempati ruangan. Kok menempati ruangan? Nah, setiap benda yang diletakkan di suatu tempat, dia akan menempati ruangan yang didiaminya atau yang ditempatinya. Oke, sampai sini ya, itu yang disebut dengan massa, dengan materi. Apa hubungannya ya? Kalau kita bicara dengan massa suatu benda, nanti akan berlanjut, akan berkembang, kita akan menghitung bagaimana berat benda itu. Ya, tadi materi menempati ruangan, itu akan berkembang, akan kita dapatkan, ya, luas, volume dari materi itu. Kemudian bagaimanakah wujud zat yang ada di alam ini atau wujud materi yang ada di alam ini? Ada yang dapat kita lihat, ada yang dapat kita rasakan, permukaannya halus, kasar, ya, atau bergelombang, atau licin, atau tajam, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Tapi ada juga materi yang tidak dapat kita lihat. Contoh, gas. Kayak apa sih gas? Udara, ya, itu contoh materi yang tidak dapat kita lihat, ya. Jadi kita garis bawahi di sini bahwa materi atau benda dan zat itu adalah sama. Nah, kemudian bagaimana kita menggolongkan atau mengklasifikasikan dari zat ini? Nah, dari wujudnya, ya, zat itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada yang berbentuk padat, berbentuk cair, dan gas. Nah, ketiga wujud materi atau zat ini memiliki ciri-ciri masing-masing. Ya, nah di depan ini sudah ibu kelompokkan, ya. Ciri dari masing-masing zat, yaitu dari zat padat, cair, maupun gas. Kita lihat zat padat. Apa sih yang tergolong zat padat? Misalnya batu, besi, ya, kayu. Itu padat, nak. Untuk yang padat. Contoh, penghapusnya dari kayu, ini padat. Bagaimana bentuknya?
Penghapus ini kita pegang, bentuknya seperti ini. Kita pindahkan di meja sini, kita lihat bentuknya masih begitu juga. Kita bawa pulang ke rumah. Kita lihat lagi sampai di rumah, bentuknya masih seperti ini. Dibawa ke Bandung, masih seperti ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa zat padat memiliki bentuk yang selalu tetap. Ya, walaupun diapain aja, ya dia akan tetap bentuknya. Kemudian zat cair. Apa contoh zat cair? Air. Ya. Sirup, bensin, minyak tanah. Ya, air teh, air putih itu adalah bentuk zat cair. Ya, bagaimana bentuk dari zat cair tadi? Bentuknya selalu tetap atau dapat berubah? Ya, nah kita lihat kalau zat cair ditaruh di dalam gelas. Nih airnya nih. Bentuknya seperti gelas. Kita pindahkan ke dalam botol. Airnya di sini, bentuknya seperti botol. Kita pindahkan ke dalam mangkok. Bentuknya seperti mangkok. Maka bentuk dari zat cair dapat berubah sesuai wadahnya atau sesuai tempatnya. Ya, kemudian kita lihat gas. Bagaimana bentuknya? Nggak kelihatan ya gasnya, tapi bisa berbentuk kalau gas itu dimasukkan ke dalam suatu wadah. Ya, maka dia akan berubah bentuknya sesuai wadah yang ditempati. Kita ambil contoh, kita punya balon gas. Balon gasnya kecil. Pasti isinya udara. Ya. Nah, gas ini bisa kita tempatkan atau kita masukkan ke dalam wadah lain. Ini mau masukin ke dalam balon gas yang besar. Bisa. Gas yang ada di sini kita masukkan ke sini, bentuknya seperti balon juga tapi lebih besar. Kemudian kita coba masukkan ke dalam botol. Gasnya dibuka, masukin ke dalam botol. Masuk, gasnya ada di sini. Sehingga bentuknya akan berubah menjadi seperti botol. Maka di sini dapat kita simpulkan adalah bahwa bentuk dari gas selalu berubah sesuai dengan wadahnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Volumenya, ya. Benda padat. Kita ambil contoh yang beraturan, ya. Nah, ini penghapus atau mungkin ini kita anggap sebuah balok. Punya panjang, punya lebar, ya. Ada panjangnya, lebarnya, tebalnya. Kita ukur. Kita bawa pulang ke rumah. Kita ukur lagi di rumah. Berubah tidak? Tidak. Ya, kita bawa ke pasar. Kita ukur di pasar. Kita bawa ke Bandung. Kita ukur di Bandung. Volume dari balok ini selalu tetap. Ya. Nah, ini benda yang beraturan. Terus bagaimana dengan batu? Ya, batu ini ukurannya nggak beraturan, tapi kan volumenya dapat kita ukur. Ya, diukur dengan apa? Batu ini minggu lalu sudah Ibu terangkan, diukur dengan menggunakan gelas ukur. Dibawa kemana saja batu ini kita ukur dengan gelas ukur, volumenya selalu tetap. Ya, tidak akan mengalami perubahan. Kemudian dilanjutkan, bagaimana dengan benda cair? Ya,
volumenya berubah atau tidak? Nah, sekarang lihat contoh saya ya. Ini air dalam gelas. Kita masukkan ke dalam gelas ukur. Ya, diukur, masuk ke gelas ukur. Ternyata skalanya menunjukkan 30 ml. Ya, dari gelas masukkan ke gelas ukur 30 ml. Kita masukkan ke botol. Yang tadi di sini masukkan ke botol. Bentuknya kayak botol. Berapa volumenya? Berubah atau tidak? Masukkan lagi ke dalam gelas ukur. Ternyata volumenya sama. Demikian juga air dalam gelas ukur ini kita masukkan ke dalam mangkok. Bentuknya bisa berubah menjadi mangkok, tetapi begitu diukur kembali dengan gelas ukur, volumenya tetap seperti ini. Maka kita simpulkan volume zat cair selalu berubah sesuai dengan wadahnya, ya. Demikian juga dengan volume pada gas. Ini berubah, Nak. Volume ini lebih kecil dibandingkan volume balon yang ini, ya. Kalau gasnya dimasukkan ke dalam botol kecil, masuk semua gasnya, maka volumenya juga berubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Nah, kemudian setiap zat tersusun oleh partikel atau molekul-molekul zat, ya, yang membentuk dan menyusun zat itu. Kita lihat zat padat. Contohnya besi, ya. Sepotong besi. Ya. Memiliki susunan molekul atau partikel yang sangat rapat. Ya, partikel ini senantiasa bergetar karena rapat. Ya. Dia hanya bergetar di tempat saja. Padahal ini bergerak. Ya. Karena rapatnya sehingga molekul ini nggak bisa bergerak pindah atau jauh ke tempat yang lain, tetapi tetap di tempatnya, yang menyebabkan susunan partikel zat padat sangat rapat, ya, sehingga zat padat tidak bisa berubah sedikit pun. Ya, ini dikarenakan susunan partikelnya sangat rapat untuk zat padat. Kemudian zat cair, air bisa goyang-goyang, ya. Kemudian kalau kita buang ke lantai, satu ember air dibuang ke lantai, lama-lama lantai itu akan kering. Kenapa? Karena ada partikel dari air yang meninggalkan kelompok air tadi. Kok bisa? Karena letak partikelnya agak renggang, maka mengakibatkan partikel ini mudah meninggalkan kelompoknya, ya. Kalau digambarkan seperti ini, Nak. Anggap ini zat cair. Jadi partikelnya agak renggang. Nah, ya, memudahkan ini akan pergi dari kelompoknya, ya. Kemudian bagaimana bentuk partikel dari gas? Sangat renggang sekali. Ya. Makanya gas mudah menyesuaikan dengan wadahnya. Contohnya kita pakai parfum, ya. Pakai parfum di sudut, nanti baunya bisa seruangan. Kenapa? Karena partikel ini akan lebih mudah pergi ke mana-mana. Ya, itulah mengenai ciri-ciri zat padat, cair ataupun gas. Kita lanjutkan, ya, dengan perubah sifat-sifat zat. Sifat zat bisa kita urai menjadi dua. Sifat
fisis dan sifat kimia. Ya. Sebelumnya mungkin sebelum Ibu lanjut ke sini, kalian dulu siapkan catatannya, mungkin akan kalian ringkas atau kalian catat. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang sebelum kita lanjutkan. Saya beri waktu. Ya. Dan kita lanjutkan dengan sifat zat. Itu ada 2. Secara fisis dan kimia. Ya. Secara fisis meliputi warna. Kita bisa melihat warna dari zat itu, melihat baunya bagaimana, ya. Terus kita bisa rasakan, ya, rasa dari zat. Kemudian bersifat magnet atau tidak, ya. Sifat kelistrikan, ada benda yang bermuatan bisa dialiri listrik, ada yang tidak, ya. Kemudian kita bisa memperhatikan titik didih, ya, titik lebur, titik beku dari suatu zat, ya. Kemudian kekerasan zat, tingkat kekerasan, ya. Kemudian daya larut. Ini sifat fisis. Kemudian sifat kimiawi adalah bisa terbakar atau mudah terbakar atau tidak, ya, bisa berkarat, ya, kemudian busuk, kemudian bisa bereaksi dengan zat lain, ya, bisa bereaksi dengan zat lain. Ya, sampai di sini dulu. Silahkan kalian boleh kalian salin. Ya, saya beri waktu. Ya, mungkin tambahan dari saya, ya, sekedar untuk menambah wawasan kalian tentang IPA, saya sudah titip ke wali kelas. Coba kalian usahakan untuk memiliki buku yang sudah saya sarankan melalui wali kelas. Tolong nak dicari, ya, sehingga kalian belajarnya akan lebih mudah. Ya, kalau sudah, ya, kita lanjutkan tentang perubahan zat. Ya, bisa saya hapus, kita lanjutkan.
Ya, ada 3 wujud zat, padat, cair, atau gas. Ya, dari wujud ini bisa berubah dari wujud yang satu ke wujud lainnya. Dari padat bisa menjadi cair, cair bisa menjadi padat bisa menjadi gas bisa menjadi cair. Ya, cair, gas bisa langsung menjadi padat. Ya, itu nanti akan saya jelaskan lagi. Ya. Kita lihat di sini, saya beri tanda panah. Sudah? Ya? Oke anak-anak, saya cukupkan dulu sampai di sini. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI Belajar Online, nggak masalah. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Ya kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini bulat. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Ya kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, emang belum rapi. Nih, brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum?
Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ SMP YPI belajar online nggak masalah. Oke nak, kita lanjutkan ya dengan materi kita. Kita lihat ke depan di sini. Ini adalah skema perubahan zat atau perubahan materi ya. Tadi sudah di depan sudah diterangkan 3 wujud zat: padat, cair, dan gas. Ya, ini sengaja Ibu beri nomor nak agar kalian mudah mengingatnya. Ya, kita ikuti arah panahnya sesuai dengan nomornya. Ya, nomor 1 dari padat ke cair kita sebut mencair. Nomor 2 dari cair menjadi gas. Oh ya, menguap. Nomor 3 dari gas, dari padat menjadi gas. Apa ya? Dari padat menjadi gas, menyublim. Nomor 4, lihat arah panahnya. Dari cair menjadi gas. Oke, lanjut. Nomor 5. Ya, dari gas menjadi cair. Yang terakhir, lihat panahnya dari gas menjadi padat. Deposisi. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh bagan atau skema dari perubahan zat. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, tadi pada ciri-ciri zat bahwa zat itu terdiri dari molekul-molekul. Molekul zat yang menyusun suatu zat itu ada yang sejenis, ada yang berlainan jenis. Ya, kita kenal dengan adanya adesi, kohesi dan adesi. Dengan adesi, kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel atau molekul-molekul yang sejenis. Contoh, ya, ini di dalam gelas. Ini ada molekul air dengan molekul air, semuanya molekul air. Nah, ya, molekul air. Sejenis, semuanya isinya molekul air. Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel ini yang sejenis disebut dengan kohesi. Ya, kemudian pada besi, masing-masing molekul atau partikel-partikel besi ini saling tarik-menarik. Ya, ini partikel besi, ini partikel besi. Ya, menarik yang ini, molekul atau partikel menarik yang ini di sebelahnya, dan seterusnya. Sejenis, dan masih banyak lain. Masih banyak lagi, misalnya kertas. Ya, selembar kertas. Nah, di dalamnya ada molekul-molekul kertas yang saling tarik-menarik. Ya, ini yang disebut dengan kohesi.
Ya, bagaimana dengan adesi? Kebalikannya, adesi ini adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang berlainan jenis. Contoh, lihatlah ibu menulis papan tulis. Kok kenapa spidolnya bisa nempel? Ya, padahal di sini ada papan dan ada tinta. Karena, lihat, di papan tulis ini ada molekul papan. Pada tinta ada molekul tinta. Kok ini bisa nempel? Karena molekul papan tulis dengan molekul tinta saling tarik menarik. Ya, ini yang sejenis, ini yang berlawanan. Kemudian apa pengaruhnya setelah kita mengetahui ada kohesi, ada adesi? Ya, kita lihat permukaan zat cair. Ya, permukaan zat cair. Kalau kamu menaruh air di dalam gelas, ya, air itu tidak permukaannya di dalam gelas tidak rata begini, melainkan ada cekungan. Ya, pada sisi gelasnya seperti ini, nah. Ini kemana, nak? Ketarik ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Di kaca memiliki molekul kaca, di air juga memiliki molekul air. Kenapa bisa membentuk seperti cekungan seperti ini yang disebut dengan meniskus cekung? Ya, membuat permukaan yang cekung. Ya, di sini ada gaya tarik menarik antara molekul kaca dan molekul gelas atau kaca dengan molekul air. Ini terjadi, yang lebih kuat adalah gaya tarik antara molekul air, ya, dibandingkan dengan ke molekul kaca. Ya. Nah, kemudian pada raksa, ya, dia juga merupakan bisa membentuk permukaan, tapi permukaan yang dibentuknya tidak rata tetapi membentuk cembungan. Nah, ya, ini molekul sejenis yang ini pada raksa, ya, kohesinya lebih besar daripada adesinya. Ini membentuk permukaan yang cembung. Ya. Oke, sampai sini dipahami sebentar perubahan pada zat sebelum Ibu lanjutkan. Ya. Kalau sudah dilanjutkan dengan massa jenis, ya, tadi kita kembali kepada materi, bahwa materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan, ya. Kemudian kita melihat tadi sifat dari fisis suatu zat memiliki kerapatan zat, ya. Nah, itu ada hubungannya, nak. Massa jenis atau yang disebut dengan kerapatan zat. Setiap benda memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kita ambil contoh. Kok kalau kita meneteskan minyak ke dalam air,
Kenapa minyaknya ada di atas permukaan air? Itu pertanyaan satu. Yang kedua, kalau kita punya batu timbangan, ya, yang dari Kuningan ya, untuk menimbang benda, ini 1 kilogram. Cuma sebesar kepal ini ya, 1 kilogram kita anggap besi. Terus kita menimbang kapas, nak. Kapas 1 kilogram. Oh, sebesar gini nih. Kapas. Kalau kita timbang antara kapas dengan besi ini sama atau tidak? Pasti sama. Kenapa gedean kapas? Tuh ya. Kok besi yang 1 kilogram cuma sebesar kepala tangan kita? Ini yang disebut dengan kerapatan suatu zat. Ya, jadi kalau yang padat ini biasanya lebih rapat dibandingkan dengan kapas yang sama-sama 1 kilogram tetapi kok besar banget gitu ya. Ini karena besi lebih rapat dibandingkan dengan kapas. Sama dengan zat-zat lain. Minyak terapung di atas air. Kenapa ya? Ya, karena kerapatan air lebih besar dibandingkan minyak. Atau dengan kata lain, massa jenis besi lebih besar dari massa jenis kapas. Massa jenis air lebih besar dari massa jenis minyak. Atau kerapatan besi lebih besar dari kerapatan kapas. Ya, kita kembali sekarang massa jenis. Ya. Apa sih massa jenis? Massa jenis adalah massa suatu zat dalam satuan volume. Ya, atau dapat dituliskan massa jenis adalah massa zat dibagi dengan volume zat. Ya, kita lihat massa jenis. Ini sudah ya, paham ya di sini? Nah, massa M-nya, S-nya double. Massa jenis dalam IPA dilambangkan dengan tanda seperti ini yang dibacanya rho. Dibuat dalam rumus massa jenis adalah massa benda dibagi volume benda. Boleh kita tulis dalam variabel atau dalam rumus, massa jenis adalah rho sama dengan massa dibagi volume. Dari rumus ini dapat kita turunkan menjadi 2 rumus lagi. Mencari massa dan 1 rumus lagi mencari volume. Ya, lihat. Massa, mencari massa adalah, lihat nak, perkaliannya silang ke sana. Massa adalah rho dikali volume. Mencari volume adalah rho dibagi massa. Ya, kemudian kita lihat satuannya apa? Dalam satuan MKS, maka satuan rho adalah kilogram
per meter kubik, meter pangkat 3. Kemudian dalam sistem CGS, rho dalam gram per sentimeter kubik. Nah, pahami sampai di sini? Ya. Pahami sampai di sini mengenai massa jenis suatu benda? Silakan dicatat. Mudah-mudahan tulisannya lebih jelas karena saya buat lebih besar. Oke nak, ya. Kemudian untuk tugas yang harus kalian kerjakan adalah buat tabel perubahan zat. Ini dibuat, ya. Kemudian kamu artikan ini, mencair ialah nomor yang ini Romawi pertama ya. Romawi yang kedua. Ya, saya ulang untuk tugasnya. Pertama, perubahan zat. Buat bagan ini. Kemudian artikan. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa minyak goreng terapung di permukaan air? Dan yang B, ini kerumus massa jenis. Sebuah benda masanya 2 kg, volumenya 100 meter kubik,
hitunglah massa jenisnya ya dengan menggunakan rumus dan cara. Oke, saya tunggu ya untuk kalian salin. Perhatian nak, untuk pengiriman tugas paling lambat hari Senin. Ya, untuk pengiriman tugas paling lambat hari Senin langsung ke WA Ibu. Ya, langsung ke WA Ibu. Dan usahakan kalian sudah harus bisa memiliki buku paket IPA. Ya. Jadi jangan ngirim tugasnya 5 hari baru dikirim ya. Itu merepotkan sekali. Ya, untuk itu silakan kalian tulis yang rapi dalam buku, kemudian difoto, dikirim ke Ibu. Ya, saya tunggu batas pengiriman terakhir hari Senin. Saya ulang lagi, hari Senin. Ya, supaya bisa teradministrasikan dengan baik. Oke. Demikian anak, materi pembelajaran untuk hari ini ya. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari ya. Bapak, Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, terus semangat dalam belajar, rajin mengumpulkan tugas karena pasti dinilai ya, agar kita dalam masa Covid ini bisa lebih disiplin sehingga nanti bisa kembali belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman kalian serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa apa nak? Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, sampai ketemu di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.